Halo guys, perkenalkan aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama aku Melan Frambuyaku, NIM 010912200007. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini aku akan membawa materi anatomi dan fisiologi manusia dalam judul materi sistem reproduksi manusia. Overview dari materinya yang akan dibahas itu adalah yang pertama, mengenal organ genitalia luar wanita. Kedua, mengenal organ genitalia dalam wanita. Ketiga, mengenal anatomi dan fisiologi payudara. Keempat, pentingnya mengidentifikasi kelainan organ wanita. Kelima, mengenal organ genetika luar pria. Keenam, mengenal organ genitalia dalam pria. 7, fungsi reproduksi pria. Kedelapan, kelainan organ reproduksi pria. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, guys. Topik yang pertama adalah mengenal organ genitalia luar wanita. Pada organ genitalia luar wanita itu terdapat alat reproduksi. Yang pertama adalah bagian vulva. Jadi ini adalah bagian alat reproduksi eksternal, itu bagian luar. Vulva ini merupakan berbentuk lonjong dan ukuran panjang dari muka ke belakang. Vulva merupakan alat kelamin luar wanita yang terdiri atas yang pertama mons pubis atau mons veneris. Itu bagian ini menonjol meliputi bagian depan tulang, kemaluan, symphysis pubis, dan terdiri dari jaringan lemak. Kemudian yang B adalah labia minora atau bibir besar. Labia minora pada bagian sini adalah bagian ini yang ditunjukkan oleh gambar ini. Ini adalah bagian minora. Bagian minora ini atau bibir besar terdiri dari dua lipatan kulit dan tebal karena jaringan subtuntannya itu banyak mengandung lemak. Jadi terdiri dari dua lipatan ini, dua bagian. Kemudian yang ketiga adalah labia minora. Labia minora sendiri adalah bibir kecil lipatan di sebelah tengah labia minora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar labia minora. Jadi bagian sini adalah bagian labia minora, bibir kecil dari vagina. Kemudian ada klitoris atau kelentik yang merupakan suatu tunggul atau organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki. Klitoris bagian ini adalah bagian sini. Ini adalah bagian klitoris, teman-teman ya. Kemudian ada vestibulum atau serambi dengan kelenjar-kelenjar yang berbuara di dalamnya. Itu adalah rongga yang berbentuk seperti perahu atau tonjol dan dibatasi oleh labia minora kanan dan labia minora kiri. Sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di sebelah belakang adalah dibatasi dengan belakang bawah oleh fourchette. Itu bagian vestibulum ada pada bagian ini ya guys ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian himen atau selaput darah. Lapisan himen ini yang tipis dan menutupi bagian besar introitus vagina. Nah, kemudian ada bagian kedua adalah dari organ reproduksi eksternal. Bagian kedua adalah perineum yang merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit yang membentang antara commissura posterior dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Pada persalinan corpus perinei ini mudah robek sehingga episiotomi dapat dikerjakan pada waktu yang tepat dan cepat guna mencegah ruptur yang spontan. Dan peritoneum ini dibentuk oleh diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Oke, ini adalah organ genitalia pada wanita bagian dalam atau organ genitalia dalam wanita atau internal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini adalah bagian ovarium. Di sini adalah ovarium. Kalau di sini adalah tuba fallopi, tempat saluran sel telur bertemu dengan sel sperma atau tempat
saluran sel telur untuk menuju ke rahim. Ini ada ovarium yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Lalu bagian sini adalah uterus atau rahim. Lalu di sini adalah bagian vagina. Jadi seperti inilah yang ada pada wanita, alat reproduksi wanita bagian dalam, teman-teman. Nah, mengenal organ genitalia dalam wanita itu yang pertama adalah vagina atau liang sanggama. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulo membranosa dan menghubungkan antara vulva sampai dengan uterus. Panjang vagina pada dinding depan sekitar 6-7 cm dan lebih pendek dari dinding belakang, sedangkan pada dinding posterior atau belakang panjangnya kira-kira 7-10 cm. Fungsi vagina adalah sebagai saluran keluar uterus, alat sanggama, dan jalan lahir. Uterus adalah bagian kedua dari organ internal reproduksi wanita. Itu uterus disebut juga sebagai rahim. Uterus terletak di panggul kecil, sebelah depan dibatasi oleh kandung kencing dan sebelah belakang oleh rektum. Bentuk uterus seperti buah alvokat atau buah pir yang sedikit jepang ke arah muka belakang. Uterus terdiri dari dua bagian utama, yaitu serviks dan korpus, dan terdapat ligamen-ligamen yaitu ligamentum cardinale dan ligamentum scroterinum atau ligamentum uterosacrale, ligamentum rotundum atau teres uteri, ligamentum latum, ligamentum infundibulopelvicum, ligamentum vesico-uterium, dan ada lapisan pada uterus yaitu peritoneum yang meliputi dinding uterus bagian luar. Lalu ada myometrium, itu lapisan otot atau bagian merupakan lapisan yang paling tebal, terdiri dari otot-otot polos dan disusun sedemikian rupa sehingga mendorong isinya keluar pada persalinan. Dan diantaranya serabut-serabut otot terdapat pembuluh darah, pembuluh limpa, dan urat saraf. Dan yang terakhir adalah endometrium, selaput lindir, merupakan lapisan bagian dalam dari korpus uteri yang membatasi kavum uteri. Pada siklus menstruasi terdapat pada fase yang pertama adalah fase proliferasi, itu hormon estrogen sangat berpengaruh terhadap perubahan endometrium. Kemudian fase sekresi, pada fase ini hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Terus ada fase premenstruasi, itu fase iskemia, adalah fase ini terjadi bila telur tidak dibuahi. Fase ini berlangsung kurang dari 2-3 hari sebelum menstruasi. Kemudian ada fase menstruasi. Fase menstruasi adalah pendarahan secara periodik di mana darah berasal dari endometrium dan yang nekrotik. Menstruasi terjadi sekitar 14-14 hari sesudah ovulasi pada siklus 28 hari. Jadi pada uterus teman-teman terdapat 3 bagian, itu adalah peritoneum itu bagian luar, myometrium itu bagian tengah, kemudian endometrium itu bagian dalam. Kemudian ada ketiga adalah tuba uterina, atau terdiri dari yang pertama pars interstitialis atau intramuraris yang terletak dalam uterus. Myometrium merupakan bagian tuba yang berjalan pada dinding uterus, mulai pada ostium interna tubae. Yang B adalah pars intima, atau bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus, merupakan bagian tuba yang lurus dan sempit. Kemudian C adalah pars ampullaris, itu adalah bagian tuba antara pars intima dan infundibulum, merupakan bagian tuba yang paling lebar dan berbentuk S. Kemudian ada infundibulum yang merupakan bagian paling distal, dilengkapi dengan fibria atau umbai di bagian ujungnya, sedang lubangnya disebut ustulum
terminalis-tubae. Fibrae menjadi bengkak dan hampir erektil saat ovulasi. Tuba ditutupi seluruh oleh peritoneum. Missanggolpi, otot-otot pada tuba selalu kontraksi secara rutin. Kecepatan kontraksi paling tinggi pada saat ovulasi dan paling rendah pada saat hamil. Fibria dapat mencapai ovarium melalui kontraksi otot polos yang ada di dalamnya bila ukurannya terlalu panjang. Bagian keempat adalah alat kelamin keempat adalah ovarium atau indung telur yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terdiri dari dua bagian luar yaitu korteks dan bagian dalam adalah medula. Pada korteks terdapat folikel-folikel primordial, pada medula yang terdapat pembuluh darah, urat-urat saraf dan pembuluh darah limfa. Fungsi utama ovarium adalah sebagai tempat pemasakan sel-sel germinal. Selain itu, ovarium juga berfungsi sebagai sumber produksi hormon-hormon. Diperkirakan pada waktu lahir, di dalam ovarium wanita terdapat kira-kira 1000 folikel primer. Tiap bulan satu folikel akan keluar, kadang-kadang 2 folikel, yang dalam perkembangannya akan menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff yang matang terdiri atas ovum, sternum, granulosum, teka internal, luar teka interna, ditemukan teka eksterna. Kemudian siklus ovarium. Siklus ovarium adalah berbagai hormon akan dikeluarkan oleh hipofisis atau lobus anterior. Tiga di antaranya sangat penting dalam fisiologi reproduksi. Ketiga hormon tersebut adalah follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH yang dikeluarkan oleh sel beta-beta dan sangat dibutuhkan oleh folikel yang selanjutnya menghasilkan estrogen, serta prolaktin yang dikeluarkan oleh sel-sel alfa. Pemeriksaan secara serial ini menunjukkan konsentrasi FSH atau hormon follicle stimulating hormone dan LH yang merupakan luteinizing hormone rendah. LH ini rendah sebelum tengahan siklus dan menunjukkan kenaikan beberapa hari sebelum ovulasi. Pada saat ovulasi, kedua hormon naik secara mencolok dan berlangsung kira-kira 2-3 hari, terutama LH yang dapat mencapai 100 mikroliter, sedangkan FSH biasanya tidak lebih dari 40 milimeter. Kemudian ada pertumbuhan folikel. Pertumbuhan folikel primer itu terdiri dari oosit primer yang terbentuk dan perkembangan oogonium melalui pembelahan mitosis selama kehidupan fetal. Sebelum lahir, oosit primer telah melakukan pembelahan meiosis pertama tetapi berhenti pada stadium profase dalam bulan kedua. Kehidupan intrauterin dalam kedua ovarium diduga terdapat 600.000 oogonia pada bulan kelima, sebanyak 6 juta, dan pada saat lahir ada kira-kira 2 juta menjelang pubertas. Oogonia yang masih bertahan dalam kedua ovarium kira-kira tinggal 300-400.000. Hal ini disebabkan oogonia yang lain mengalami degenerasi setelah pubertas. Folikel yang mengalami pematangan terjadi pembelahan meiosis yang selesai beberapa saat sebelum ovulasi. Perkembangan folikel ditandai dengan diferensiasi oosit primer, proliferasi sel-sel folikel, dan pertumbuhan teka folikuli dari stroma ovari. Ketujuh adalah ovulasi. Keluarnya sel telur atau ovum dari folikel de Graaff dan pecahnya folikel dari Graaff disebut ovulasi. Terjadinya ovulasi dipacu oleh LH surga dan kadang mencapai 100 mililiter plasma. Kemudian ternyata ovum yang masak itu belum sepenuhnya masak karena intinya masih dalam stadi metafasis dari pembelahan meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis 2 baru selesai bila pembuahan terjadi. Ovulasi biasanya terjadi pada pertengahan siklus ovarium atau siklus menstruasi.
Jadi setelah terjadi ovulasi di bawah pengaruh LH, sel granulosa itu mengalami hiperplasia hingga kemudian terbentuk korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Tergantung apakah terjadi pembuahan atau tidak. Korpus luteum dapat terjadi korpus luteum graviditatum atau menjadi korpus luteum menstruatinum. Bila tidak terjadi pembuahan, kira-kira 9 hari setelah ovulasi, korpus luteum mengalami degenerasi dan beberapa saat kemudian akan menjadi korpus albicans. Dengan terbentuknya korpus albicans itu membentuk hormon progesteron dan estrogen mulai berkurang, bahkan berhenti sama sekali. Hormon-hormon yang diproduksi oleh dalam ovarium yang ke-8 adalah hormon-hormon yang diproduksi dalam ovarium itu. Ovarium memproduksi hormon yang sangat berperan dalam reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen dibentuk oleh sel-sel TK. Sel-sel granulosa yang telah mengalami luteinisasi menghasilkan baik estrogen maupun progesteron. Estradiol adalah estrogen utama yang dibuat oleh ovarium pada awal siklus menstruasi. Kadarnya kira-kira 50 mg itu per mililiter. Tetapi menjelang LH surga kadarnya mencapai 400 mg mililiter. Estradiol ini sebagai trigger pelepasan LH. Hormon ini dipergunakan untuk mengatur haid. Untuk pengobatan menopause, progesteron dibentuk oleh korpus luteum setelah terjadi ovulasi. Nah, teman-teman, inilah kemudian kita akan masuk pada topik yang berikutnya adalah mengenal anatomi dan fisiologi payudara. Ini adalah bagian gambar dari dan struktur dari anatomi payudara. Ini adalah tulang iga, otot, dan di sini adalah pertama adalah lobus, yang pertama. Kedua itu adalah sinus lactiferus atau gudang ASI, tempat ASI, dan di sini adalah puting. Teman-teman bisa lihat sendiri struktur dari anatomi dan fisiologi. Dan di sini ada pembuluh darah, kapiler, dan vena. Mengenal anatomi dan fisiologi payudara. Yang pertama, anatomi payudara. Kelenjar mamalia atau payudara dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Kelenjar ini menjadi fungsional saat pubertas untuk merespon estrogen dan pada perempuan, dan pada laki-laki biasanya tidak berkembang. Saat kehamilan, kelenjar mamalia mencapai perkembangan puncaknya dan berfungsi untuk produksi susu atau laktasi setelah melahirkan bayi. Nah, struktur pertama itu kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Beratnya kurang dari 200 gram saat hamil, 600 gram, dan menyusui 800 gram. Korpus payudara terdapat 3, yaitu korpus badan, kemudian areola itu kehitaman tengah, dan papila puting seperti pada struktur gambar yang telah ditunjukkan tadi. Kemudian B adalah suplai darah dan aliran cairan limfatik atau payudara. Limfatik payudara itu suplai arteri ke payudara berasal dari arteri mamalia internal yang merupakan cabang arteri subclavia. Kontribusi tambahan berasal dari cabang arteri aksilari toraks. Darah dialirkan dari payudara melalui vena dalam vena superficial yang menuju vena cava superior. Kedua adalah fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan yang dipengaruhi oleh hormon. Perubahan pertama itu dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Sejak pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan perkembangan duktus dan timbulnya sinus. Perubahan keduanya sesuai dengan daur haid atau menstruasi. Nah, kita harus mengetahui penting mengidentifikasi kelainan organ pada wanita. Kelainan dapat terjadi karena kekurangan atau keturunan atau genetik, infeksi virus, dan sebagainya.
Pertama adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi dapat berupa dysmenorrhea atau sakit pada saat menstruasi. Gangguannya lama dan banyaknya menstruasi seperti amenorrhea yang terdiri dari amenorrhea primer dan sekunder. Amenorrhea sekunder adalah kelainan berupa tidak menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada seorang wanita yang telah mengalami siklus menstruasi. Yang kedua adalah endometriosis, adalah kelainan yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar rahim. Ketiga adalah kanker organ reproduksi, merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal. Keempat, kelainan bentuk dan ukuran yang didapat secara kongenital. Kelima adalah infeksi organ genitalia interna dan eksterna. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan mengenai organ reproduksi pada pria, yaitu mengenal organ genitalia luar pria atau organ reproduksi luar pria atau eksternal pria. Itu yang pertama. Ini ada gambar dan struktur dari organ reproduksi pria dari luar, dan di sini adalah kandung kencing, dan di sini adalah pubis. Ini adalah bagian prostat, dan bagian ini yang seperti saluran ini adalah vas deferens, dan bagian ini adalah uretra, dan penis di sini adalah penis, dan di sini adalah gland penis, dan di sini adalah prepucium. Di sini adalah testis yang akan menyimpan atau menghasilkan sel sperma. Bagian ini adalah skrotum, epididymis, skrotum bagian ini, dan epididymis bagian ini. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bagian-bagian organ reproduksi luar pada wanita. Penis, yang pertama adalah penis. Alat kelamin penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama, dan juga sebagai saluran untuk pembuahan sperma dan air seni. Penis rata-rata berukuran 5-10 cm pada keadaan tidak ereksi dan 12-19 cm pada keadaan ereksi. Penis terdiri dari akar menempel pada dinding perut, dan badan merupakan bagian tengah dari penis, dan glans penis adalah ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Pada ujung penis terdapat pembesaran jaringan tempat corpus dan corpus spogiosum disebut dengan glans penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Di ujung glans penis juga terdapat lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Dasar glans penis disebut korona. Badan penis dibentuk dari 3 massa jaringan erektil silindris, yaitu 2 corpus cavernosum yang 1 corpus spogiosum mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak mengalami ereksi. Nah, bagian ini adalah skrotum. Skrotum itu adalah bagian kantung kulit yang menggantung 2 bahan penis. Skrotum tersusun dari otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena itu secara normal testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Jadi skrotum ini dapat mengontrol suhu testis agar testis dapat berjalan dengan normal dan menjalankan fungsinya dengan benar atau sempurna, agar dapat menghasilkan sel sperma dengan sempurna. Jadi suhunya itu harus lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, topik berikutnya adalah mengenal organ genitalia dalam pria.
Yang pertama adalah testis. Testis ini adalah buah sakar yang merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa juga merupakan organ hormon endokrin. Testis berjumlah sepasang, terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Testis dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang disebut tunika albuginea. Testis dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang disebut tunika albuginea itu pada dinding tubulus seminiferus terdapat bakal sperma yang disebut dengan spermatogenia dengan jumlah kromosom diploid. Spermatogenia ini akan merubah menjadi spermatozoa. Proses perubahan spermatogenium menjadi spermatozoa itu terjadi melalui dua proses pembelahan sel yang berlangsung secara meiosis. Dengan demikian, setiap spermatogenium suatu saat akan menghasilkan 4 sel sperma. Hormon yang dihasilkan testis adalah hormon testosteron. Testosteron yaitu hormon kelamin jantan yang utama. Kemudian ada saluran reproduksi. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menerima sperma dari ductus efferens, menyimpan sperma dan mampu mempertahankan sampai 6 minggu. Selama 6 minggu tersebut, sperma akan menjadi motil, kemudian matur sempurna dan mampu melakukan fertilisasi. Selama ekstalasi seksual, lapisan otot polos dalam dinding epididymal berkontraksi untuk mendorong sperma ke dalam ductus efferens. Kemudian yang kedua adalah ductus deferens, merupakan saluran sperma. Kemudian ada vesiculus seminalis yang merupakan sepasang kantong dan dinding-dindingnya menghasilkan suatu cairan untuk makanan bagi spermatozoa. Kemudian ada ductus ejaculatorius, merupakan saluran pemancaran. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan sekret. Pertama adalah vesicula seminalis, merupakan sebagai penghasil semen yang terbesar, yaitu sekitar 60% dari volume total semen. Cairan yang dihasilkan kelenjar ini berwarna jernih, kental karena mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berperan sebagai makanan bagi sperma. Selain cairan tersebut, kelenjar ini mengekskresikan prostaglandin yang berguna untuk merangsang otot uterin untuk dapat berkontraksi sehingga semen dapat didorong atau terdorong mencapai uterus. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sekret yang dihasilkan oleh kelenjar prostat berupa cairan kelenjar yang menyerupai susu yang bersifat alkalis, sehingga dapat berperan sebagai penyimbangan buffer bagi kesamaan residu urin di uretra dan derajat kesamaan vagina. C adalah kelenjar bowel-uretral atau kelenjar Cowper, merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir pelindung pada saat ejakulasi terjadi. Jadi, lendir itu akan dihasilkan oleh kelenjar Cowper atau kelenjar bowel-uretral. Nah, fungsi dari organ reproduksi pria. Fungsi dari organ reproduksi pria itu yang pertama adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa dan berlangsung sekitar 64 hari, lebih dari kurang 4 hari. Spermatogonia berproliferasi melalui mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Setiap spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk dua spermatosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua pada spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah muturasi spermatid menjadi spermatozoa atau sperma. Kedua adalah mekanisme ereksi penis. Ereksi adalah salah satu fungsi vaskular korpus cavernosum di bawah pengendalian susunan saraf otonom. Jika penis lunak, stimulus simpatis terhadap arteriol penis menyebabkan kontriksi sebagian organ ini, sehingga aliran darahnya yang melalui penis akan tetap dan hanya sedikit darah yang masuk ke sinusoid
cavernosum. Ketiga adalah kualitas dan komposisi semen. Volume ejakuasi berkisar antara 1 mili sampai 10 mili dengan rata-rata 3 mili. Semen terdiri dari 90% air yang mengandung 50 sampai 120 juta sperma per mili. Volume sperma mencapai 5% volume semen. Semen diejakuasi dalam bentuk cairan kental berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Cairan ini segera berkoagulasi setelah ejakulasi dan mencair dalam spontan dalam 15 sampai 20 menit. Keempat adalah pengaturan hormonal sistem reproduksi pria. Itu androgen utama yang diproduksi testis adalah testosteron. Testis juga mensekresikan sedikit androstenedion, yaitu prekursor untuk estrogen pada laki-laki, dan dihidrotestosteron DHT yang penting untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Pada janin laki-laki, sekresi testosteron menyebabkan terjadinya diferensiasi ductus internal dan genitalia eksternal, dan menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum selama 2 bulan terakhir gestasi. Nah, kemudian ada topik selanjutnya adalah kelainan organ reproduksi pada pria. Topik ini merupakan topik terakhir dari pembahasan kita saat ini. Yang pertama adalah kanker testis. Kanker testis termasuk jarang terjadi. Umumnya hanya terjadi pada rata-rata pria berusia 29-35 tahun yang berasal dari ras Kaukasia. Meski jarang, penyakit ini sangat mematikan. Kanker ini memiliki 2 jenis, yaitu seminoma dan non-seminoma. Biasanya hanya mengenai satu testis saja. Pria yang memiliki testis tidak berkembang sempurna berisiko tinggi terkena kanker. Demikian pula mereka yang terlahir dari ibu yang mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Kanker testis umumnya diagnosa terkena karena kehadiran substansi kimia tubuh seperti alfa fotoprotein dan beta human chronix gonadotropin yang diproduksi sel-sel kanker. Yang kedua adalah kelainan epididymitis. Peradangan pada epididymis yaitu saluran berkelok-kelok yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymitis biasanya terjadi disebabkan oleh infeksi atau oleh penyakit menular secara seksual PMS yang mengakibatkan rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis. Kemudian yang ketiga adalah abigoguanosis genitalia atau alat kelamin ganda. Kelainan ini ditandai dengan seorang bayi lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Sebagian besar anak laki-laki yang lahir dengan kelainan seperti ini memiliki penis yang sangat kecil dan tidak ada tetapi memiliki jaringan testis. Jadi memiliki penis yang sangat kecil, namun penis tersebut tidak kelihatan sehingga susah untuk ditentukan bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Keempat adalah micropenis. Micropenis ini penis berbentuk seperti normal atau secara normal, tetapi ukurannya itu di bawah ukuran rata-rata yang ditunjukkan dengan pengukuran standar. Kemudian ada sterilitas atau infertilitas. Jika seorang laki-laki steril atau mandul, tubuhnya tidak mampu membentuk sperma sama sekali atau tidak mampu menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak normalnya organ-organ reproduksi, peradangan pada alat kelamin, kecanduan alkohol, atau akibat penyakit menular seksual. Yang keenam adalah kanker prostat. Kanker prostat adalah keganasan pada prostat yang diderita pria berusia lanjut dan dengan kejadian puncak pada usia 65-75 tahun. Penyebab kanker prostat tidak diketahui secara tepat, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara diet tinggi lemak dan peningkatan kadar hormon testosteron. Yang ketujuh adalah hipospadia. Hipospadia adalah kelainan genital di mana letak lubang kencing tidak berada di ujung kepala penis tetapi berada di bawah kepala penis. Anak yang mengalami kelainan hipospadia memiliki bentuk batang penis yang bengkok. Dan terakhir adalah undescendent testis. Itulah kelainan genital
ini lebih berisiko terjadi pada bayi laki-laki yang lahir prematur. Bayi yang lahir prematur mengalami gangguan pada fungsi organnya yang belum sempurna. Jadi belum saatnya untuk lahir karena adanya paksaan atau adanya saat-saat tertentu yang tidak memungkinkan, jadi dilahirkan secara prematur sehingga organ-organ bayi tersebut yang ada dalam tubuhnya belum bisa berperan atau melaksanakan fungsinya dengan sempurna, termasuk pada bagian proses turunnya testis, jadi belum bisa berfungsi secara sempurna. Terima kasih untuk presentasiku. Semoga presentasi aku dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Bye guys.